Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita tetap mengawali segala sesuatunya dengan doa. Jadi mohon satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, berdoa. Sebelum kita lanjut, kita menyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri. Silakan maju, yang biasa jadi dirjen. Ya, dirjen satu orang. Ya, silakan. Awas. Indonesia ya. Nyanyi. Indonesia tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jangan peduli. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silakan. Ya, saya cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Hah? Siapa lagi? Oke. Jadi
Hari ini kita akan belajar tentang materi berpikir komputasional. Ada yang pernah dengar? Belum? Belum pernah dengar? Sekarang sebelum kita membahas tentang berpikir komputasional, kira-kira apa itu berpikir? Tahu berpikir? Tahu? Ada yang bisa sebutkan apa itu berpikir? Ada? Coba, apa itu berpikir? Bisa bedakan berpikir dengan bertindak? Bisa. Apa bedanya? Berpikir di mana? Berpikir pakai O. Kalau bertindak pakai apa? Pakai fisik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, kata dalam hati, pendapat, pertimbangan, kira, sangka. Jadi berpikir dimaknai adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sekarang apa perbedaannya? Sudah tahu ya? Nah, apa gunanya kita berpikir? Biasanya kita berpikir untuk apa? Atau berpikir-berpikir saja, tidak ada gunanya. Ada ya? Siapa yang bisa sebutkan gunanya? Menciptakan hal baru. Apa lagi? Betul. Jadi salah satu fungsi berpikir adalah kita menghasilkan ide-ide baru atau ingin melakukan apa yang baru. Apa lagi? Jadi ini manfaat berpikir. Yang pertama, mudah menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, baru kita berpikir itu mudah terselesaikan. Tapi kalau ada masalah, baru kita berdiam, lihat-lihat saja, itu tidak akan pernah selesai. Maka perlu yang namanya berpikir. Kemudian meminimalkan salah persepsi. Jadi kalau kita tidak berpikir, ada yang orang bicarakan, ada orang bilang, mungkin kita salah persepsi. Kita salah menanggapi. Makanya itu perlu kita berpikir. Kemudian dengan berpikir juga kita mampu mengetahui kemampuan diri. Kita bisa ukur kemampuan diri kita. Bahwa ternyata saya hanya mampu sampai di sini. Karena kita berpikir. Kemudian mampu berkomunikasi lebih baik. Jadi semakin kita banyak berpikir, semakin bagus kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak berpikir, mungkin saja kita bisa ditipu atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Tapi dengan kemampuan kita berpikir, maka kita tidak akan mudah diperalat oleh orang lain.
Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu menjelaskan definisi berpikir komputasional. Nah, jadi nanti kita akan bahas apa definisinya itu berpikir komputasional atau apa itu berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 bagian utama. Ada namanya dekomposisi, kemudian ada namanya abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kemudian mampu menghubungkan berpikir komputasional dengan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi berpikir komputasional ini bukan hanya digunakan oleh komputer dan bukan hanya aktivitas yang berhubungan dengan komputer, tetapi sebenarnya juga akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dengan kamu berangkat dari sekolah, supaya tidak terlambat, ada unsur berpikir komputasional yang ada di dalamnya yang kamu gunakan. Nah, nanti kita bahas. Nah, sekarang saya akan menguji pemahaman awal kamu tentang berpikir komputasional. Silakan dijawab. Oper ke belakang ya. Tiga. Ya, oper. Ya, oper yang 3. Nanti saja. Kan baru susun awal. Ya, jawab saja sesuai kemampuan kamu. Ini tidak ada pengambilan nilai di sini. Saya cuma mau tahu sampai di mana pengetahuan kamu tentang berpikir komputasional. Sudah? Nah, yang sudah dikumpul. Ya, silakan kumpul. Ya, kumpul saja. Ya, kumpul-kumpul. Tulis nama ya. Belum.
Sudah? Sudah. Nah, ini bagian dari, jelas ya? Nah, ini bagian dari berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris computational thinking. Nah, ini ada namanya dekomposisi, kemudian abstraksi dan pengenalan pola dan algoritma. Sekarang kita lihat dulu penjelasan tentang berpikir komputasional. Coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat belajar, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Selamat datang di video pembelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Bersama saya, Ali Hasan. Apakah kalian tahu apa itu berpikir komputasional? Atau mungkin kamu pernah dengar istilah berpikir komputasional? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional berarti proses berpikir untuk memformulasikan permasalahan dan juga solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif bisa dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi, bisa berupa komputer, robot, ataupun mesin. Soal belajar, tahapan dalam berpikir komputasional terdiri dari poin yang berada dalam satu kolom, yaitu poin A, B, dan D. Kemudian gambarkan garis yang menghubungkan masing-masing poin. Langkah selanjutnya, gambarkan poin terakhir, yaitu poin C. Kemudian gambarkan garis yang menghubungkan poin B dan C. Nah, itu tadi sobat belajar, contoh tahapan dalam berpikir komputasional untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu berpikir komputasional? Jika sudah paham, yuk kita lakukan. Boleh nggak? Dan juga ada pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan belajar komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup untuk kamu yang sudah mendengar benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan
komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membawa buku, mencatat berdasarkan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah maju dong. Contoh-contoh kata kan diterapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks seperti misalnya soal pembuatan, apa yang harus dilakukan kalau bangun baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era ini sendiri pada dasar lima. Di sini kamu perlu mencatatkan semua peraturan dunia digital, mulai dari mencari dan melihat informasi yang kamu perlukan. Dan menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekolah, ini lebih seperti merencanakan bom yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda tidak bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks sebagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi tokoh yang diberikan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menguji penelitian dan penelitian, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengetahuan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu tidak terlibat dan bukan jempol di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jempol ayah, ibu, kamu, adik, dan diri bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jempol-jempolan itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan itu yang tidak ditentukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dari mengubah bebas, berfoto bersama, bahkan tidak seorang menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu menceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan dan kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat hal-hal penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang menu yang goreng itu. Nah, kalau seperti ini, saya bisa langsung menentukan berapa yang paling bagus dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling berdampak hasil. Nah, ini dia apa berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mengerjakan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk menggunakan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga letak soal memecahkannya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal komputasional tinggi dan skor. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah paham ya? Sudah ada bayangan tentang bagaimana itu berpikir komputasional. Kalau begitu, coba selesaikan ini. Kita pemanasan dulu. Jadi Lucia dan teman-temannya terdaftar di sebuah jaringan media sosial yang digambarkan sebagai berikut, seperti yang digambar. Jadi yang garis itu
menggambarkan bahwa ada hubungan pertemanan. Jadi Lucia berteman dengan Peter, Yakob, siapa lagi itu yang ada garis-garisnya. Sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang. Contohnya, Monica adalah teman Lucia, tetapi Alex bukan teman Lucia. Jadi aturan yang berlaku adalah jika seseorang berbagi foto dari temannya, maka temannya itu dapat mengomentarinya. Jika seseorang memberi komentar pada sebuah foto, maka semua teman-temannya dapat melihat komentar di foto tersebut, tetapi tidak dapat mengomentarinya sampai mereka bisa. Lucia mengunggah sebuah foto dengan siapa dia harus berbagi agar Yakob tidak dapat melihatnya. Kira-kira begitu. Jadi kamu biasa main Facebook ya? Nah, jadi kalau di Facebook, kalau kita berteman dengan banyak orang, teman kita itu punya teman juga, kira-kira bagaimana cara Lucia akan mengunggah atau berbagi dengan siapa dia, supaya Yakob tidak melihat dengan kondisi hubungan pertemanan seperti yang ada di gambar. Nah, coba. Ini pilihannya. Dengan Dana, Mikael, atau dan Epe. Kemudian Dana, Epe, Monica. Ya, coba. Analisis dulu. Sudah? Ya, jangan terlalu lama. Ini kain jendela juga ini. Ya, siapa? Dengan siapa? Apa jawabannya? A, B, siapa yang bilang A? Ya, jangan aku lihat-lihat dulu. Oke, berarti sebagian besar sudah paham. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Yanda, Dian Firna, Rismawati, Salvarani. Kelompok kedua Anggraini, Marwa, Adira, Adi. Kelompok tiga Hirawati, Agil, Rizky, Rizwan. Nah, kelompok 4 Bagas, Nanda Sakira, Revandi, dan Julia. Ada yang tidak saya sebutkan? Berarti di siapa? Di kelompok 4. Oh, di kelompok 3 yang cuma satu orang perempuan ya? Kelompok 3 saja. Ya, silakan bentuk kelompok. Kelompok berapa? Belum saya sebutkan. Berarti kamu tidak menjawab tadi. Kelompok. Oh, kamu yang kelompok 3 saja. Ini kelompok 4. Ya, silakan bentuk kelompok.
Kamu satu kelompok dengan ini. Ya, bawa saja. Ya, kasih maju-maju kursi. Yang kelompok satu mana? Kelompok satu ini. Kelompok dua mana? Kamu kelompok berapa? Kelompok dua. Ya. Jangan putar itu. Ya, silakan diskusikan. Jadi masing-masing kelompok punya tugas yang berbeda, punya materi yang berbeda. Silakan dilihat materinya. Kalau tidak dapat inspirasi dari buku dari lembaran yang saya berikan, boleh dicari di HP-nya, boleh dicari di Chromebook. Satu kelompok. Ini kan nanti kamu presentasikan ini. Ini materinya. Nah, ini soalnya. Begitu. Ini kan cerita. Toh, materinya tentang apa itu? Kamu ditanya tentang apa, Kak? Berdasarkan cerita di atas, dekomposisi. Jadi kamu cari materinya di sini, itu dekomposisi. Iya, tulis di sini. Apa? HP? Tidak usah. Ini kan tidak pakai HP ini, cuma ditulis di sini. Cuma kalau ini tidak jelas materinya, kamu masih butuh materi lain, boleh dicari di HP, boleh dicari di Google, boleh? Petualangan kebun kelapa. Jadi sebentar dipresentasikan ya, masing-masing kelompok. Ya, semua anggota kelompok ambil bagian. Sudah tahu? Ini materinya. Ini tantangannya. Ini kira-kira bagaimana polanya itu? Itu kan pola itu. Bagaimana polanya supaya sehingga bisa begini.
Nah, ini kamu bikin sama dengan pola di atas. Ya. Ya, fokus dulu di sini, fokus dulu di sini. Ini ceritanya. Ini yang harus kamu selesaikan. Berdasarkan cerita di atas, silakan diskusikan dalam kelompok dan jelaskan mana unsur algoritmanya. Ini ada unsur algoritma di dalam ini. Nah, coba kamu cari. Ini saya bagikan supaya kamu tahu apa itu algoritma. Kan ada algoritma dibahas di sini. Kalau belum paham apa itu algoritma, kalau sudah paham berdasarkan cerita ini, kamu cari mana algoritma yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, susun sebuah rencana kegiatan yang menggambarkan konsep algoritma. Kita apa sih? Ya, cepat. Nah, karena setelah kamu presentasi, kita masih ada aktivitas lanjutan. Nah, nanti kita akan bikin kompetisi antar kelompok. Cari tahu dulu apa itu algoritma. Setelah kamu tahu algoritma, di dalam cerita itu kamu cari mana bagian yang menggambarkan algoritma. Iya. Ini kan pertama kamu cari di dalam cerita ini mana itu dekomposisi yang ada di dalamnya. Sudah tahu dekomposisi toh? Nah, setelah itu baru bikin sebuah rencana kegiatan yang menggambarkan konsep dekomposisi. Jadi bikin sebuah, ya apakah cerita atau rencana apa yang kamu mau bikin yang konsepnya menggunakan dekomposisi. Kan banyak kegiatan sehari-hari yang bisa kamu bikin dan ada dekomposisi di dalamnya. Apa ini? Nah, ini kan berdasarkan cerita di atas. Silakan diskusikan dalam kelompok dan jelaskan mana unsur abstraksi.
Kan ini di materi ini ada abstraksi toh? Iya. Sudah paham apa itu abstraksi? Nah, silakan cari di dalam cerita ini mana abstraksinya. Mana yang termasuk abstraksi dalam cerita ini? Ya, abstraksi itu apakah? Aduh. Coba. Nah, tentukan saja mana yang dari sekian panjang ini cerita, mana yang memuat tentang abstraksi di dalam. Nah, kemudian setelah itu susun sebuah rencana kegiatan yang menggunakan konsep abstraksi. Ya, jadi bikin sebuah rencana apa yang kamu mau bikin dalam kelompok ini yang ada abstraksinya di dalam. Kan sudah tahu toh? Nah, jadi intinya kalau abstraksi itu kita mengambil hal yang penting dan menyepelekan yang tidak terlalu penting. Kan banyak kisah-kisah kehidupan yang hidup kamu yang kamu jalani, yang ada hal-hal penting di dalamnya, ada hal-hal yang sepele, di situ dipilih. Sudah bukakan update ini. Nah, sudah dapat kalau begitu itu, tinggal dilanjutkan. Sudah? Nah, oke. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 pasang di sini. Di belakang. Ya. Kelompok 2. Sudah?
Pembelahan kelapa. Kelapa dibagi menjadi dua bagian. Pengasapan kelapa, kemudian diasap untuk mengawetkan dan memberikan rasa khas. Setelah itu, pemisahan isi dan tempurung. Memisahkan daging kelapa dari tempurung. Pemotongan daging kelapa, kemudian dipotong-potong menjadi kecil. Terakhir, pengemasan. Budi mengemasnya dalam karung, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Ya. Apa lagi? Yang kedua. Rencana yang konsisten. Ya, silakan. Yang satunya lagi. Ya, pegang sendiri tadi. Identifikasi tujuan liburan. Memikirkan akan menggunakan transportasi yang aman sampai di tujuan. Mempertimbangkan aktivitas yang ingin dilakukan di tempat liburan. Memikirkan apa yang akan dilakukan seperti bermain voli dan berenang. Menyusun jadwal perjalanan harian. Memikirkan jadwal atau hari yang tepat untuk pergi liburan. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya tentang kelompok 2? Jadi kelompok 2 ini membahas tentang abstraksi. Jadi abstraksi itu seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa memilih hal-hal yang lebih penting dan menyepelekan hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi dalam cerita petualangan di pohon kelapa ini, mereka mendapatkan bahwa hal yang mengenai abstraksi di situ adalah pada saat memilah kelapa, tidak semua kelapa bagus, jadi ada yang rusak. Disitulah berlaku cara berpikir abstraksi. Jadi yang rusak itu dibuang saja, tidak usah dikumpul. Capek-capek kita bawa ke tempat pengumpulan, sementara nanti dibelah sudah rusak di dalamnya. Nah, kemudian apalagi dikupas itu kelapa. Jadi karena kulitnya tidak dijual ini kelapa, jadi dibuang saja itu kulitnya. Nah, disitulah unsur yang namanya abstraksi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, jelaskan saja yang ada. Silakan. Tempel di sini. Ya, cepat saja. Kita cepat. Ya, silakan. Ya, kamu berdiri juga. Sudah ada di materi tadi, algoritma itu adalah cara berpikir yang terstruktur dan sistematis. Jadi ketika kita menyusun sebuah rencana, dia harus jelas mana yang orang dahulukan, kemudian setelah itu apa, dan setelah itu apa.
Begitu dia cara berpikir yang namanya menggunakan algoritma. Kemudian mereka ini sudah merencanakan banyak sekali yang direncanakan. 5. Apa itu? Buat kopi. Jadi kalau kita membuat kopi, ada algoritmanya di situ. Apa yang lebih dahulu kita lakukan ketika ingin membuat kopi? Nah, misalnya kita ambil dulu itu bungkusan kopi, kemudian siapkan gelas, buka itu pipisan, masukkan, tambahkan air, baru seduh. Kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ya, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, coba jelaskan. Jadi bagaimana polanya dari kata pertama menjadi kata kedua? kata pertama kata kedua itu dibalik. Jamin. Ramen. Ya, jangan kita ya dibalik. Ada yang Kemudian ketiga. nah, kata ketiga itu diambil dari mana? Jangan begitu. Nah, huruf kedua menjadi huruf pertama. Ya, terus tabel keempat. Oke, 4. Tabel keempat. Hurufnya diambil dari mana? Habis huruf E itu ada huruf R. Habis huruf P itu ada huruf Q. Habis huruf E itu ada R. Jadi tabel keempat itu huruf lanjutan dari tabel 3. Oke. Nah, terus yang di kanan. Itu polanya apa itu? Ya cepat saja. Yang 12 itu didapat dari mana? Dari 10 tambah 2. Nah, berarti polanya adalah kelipatan 2. Terus yang di bawah 25 dapat dari mana? 20 tambah 5. Nah, berarti dia kelipatan 5. Itu yang di bawah. Berapa itu? Bisa dibalik seperti kayak bisa lipatan 16. Masa kelipatan 16 itu? Ini 16 ke 19 berapa? Iya, memang betul. Harus kamu kenali Pak. Berarti 4 pangkat 2. Ini didapat dari 5 ke 5. 5 pangkat 2. 6 ke 6. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum
Ya, secepatnya kita berlomba. Ya, berlomba. Jadi ada dua jenis pertanyaan, ada yang mendatar dan ada yang menurun. Sudah paham? Ya, saya isi tes. Ini mendatar dua. Nomor dua mendatar, mana mendatar? Menyusun jadwal gitu. Kalau yang tiga menurun, berarti bikin pertanyaannya. Jadi kurang konsentrasi. Coba berdiri dulu semua, berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Oke. Coba perhatikan instruksinya. Jadi kalau saya bilang teguh pagi berarti teguh satu kali. Kalau saya bilang teguh siang berarti dua kali. Nah, kalau teguh pagi siang berarti tiga kali. Oke. Kalau saya bilang teguh malam berarti tidak sampai. Karena malam kan orang tidur, jadi tidak boleh tidur. Dan teguh pagi satu kali, teguh siang dua kali, teguh malam tidak sampai. Oke. Kita perhatikan siapa yang melanggar berarti dia menyanyi. Boleh begitu? Perhatikan, perhatikan. Kalau tidak berarti menyanyi. Teguh pagi teguh siang dua kali, teguh malam. Teguh pagi, teguh siang, teguh pagi, teguh siang, pagi, malam. Ya, kita dengarkan lagu terbaik dari kelas 8B. Nyanyi saja, bagi saja. Ya, silakan kita harus satu orang. Atau lagu apa kayak? Oke, sekarang kita masuk di evaluasi. Sebelum kita lanjut di evaluasi, coba duduk yang paling nyaman dulu. Ya, cari posisi duduk yang paling nyaman. Baru kita ikutin. Ya, duduk nyaman dulu, duduk nyaman. Tinggalkan sejenak semua kegiatan. Mau yang pegang HP, pegang buku, pulpen, simpan semua ini. Sudah? Sekarang dengarkan instruksinya itu.
Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan kesepung jari. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengepres. Nah, sekarang gunakan HP Chromebook. Silakan buka Google Browser dan ketikkan ini joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Itu di atas. Ya, di browsernya. Di Google. Sebentar, myquiz.com. Sabar kan udah sabar. Jadi kalau sebentar
Sudah? Bonusnya. Eh? Ya, sini mulai. Mulai, bro. Sudah? Sudah semua? Ya memang salah. Sudah klik mulai. Ayo. Yang paling cepat mulai. Menjalani sebuah proses. Coba perhatikan dulu. Setelah kita menjalani semua proses dari awal sampai akhir yang berakhir dengan evaluasi, kita sudah bisa mengukur diri kita sudah sampai di mana pengetahuan kita tentang berpikir komputasional. Jadi dari apa yang kita pelajari dari awal sampai kita evaluasi tadi ini, kamu sudah bisa ukur sampai di mana pengetahuan saya tentang berpikir komputasional. Nah, mana yang sudah saya tahu, dan mana yang belum. Jadi berpikir komputasional ini menjadi penting karena dengan menguasai metode berpikir komputasional, maka kehidupan kita akan terasa lebih mudah.
Karena kita tahu mana memilih, kalau di abstraksi itu berarti kita memilih mana yang penting-penting saja. Kalau di dekomposisi ketika ada persoalan yang besar, kita bisa pecah-pecah menjadi persoalan kecil-kecil sehingga mudah diselesaikan. Nah, dengan metode algoritma kita bisa menyusun mana yang perlu didahulukan dan mana yang akan terakhir kita laksanakan. Nah, itu fungsi-fungsi dari metode berpikir komputasional yang telah kita pelajari hari ini. Semoga dengan belajar materi ini, dengan belajar bagaimana berpikir komputasional, kita akan lebih mudah menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa memberikan refleksi, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau apa yang sudah dikuasai hari ini. Satu orang saja. Atau apa yang belum ditahu dari materi ini. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, berdiri. Baru kasih keras-keras suaranya. Silakan. Dan dari pembelajaran hari ini saya akhirnya mengetahui tentang Pembelajaran hari ini saya mengetahui tentang abstraksi. abstraksi itu apa? Yang fokus kepada solusi dan mengabaikan hal-hal yang Terus yang belum ditahu algoritma dengan dekomposisi dengan pola. dari tiga itu yang mana yang pilih sekali kamu tahu? Algoritma. Oke, terima kasih. Jadi sekian pertemuan kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan satu orang pimpin doa. Ya, satu orang.